Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, semangat belajar di rumah. Pada pagi hari ini kita akan membahas dan mengevaluasi hasil pembuatan pola rok yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Saya memang belum melihat hasilnya, akan tapi di sini kita akan mengevaluasi kesulitan-kesulitan apa yang kalian alami, dan kita akan berdiskusi untuk memberi pemahaman yang sama. Mungkin karena kemarin baru melihat pecah pola yang ada di buku. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana pecah pola yang tepat untuk pembuatan pola rok tersebut. Nah, ini sebelum kita mulai, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita awali dengan berdoa di tempat masing-masing. Berdoa agar pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Ini saya cek ya sebelum saya lanjut ke materi, apakah suara saya bisa terdengar atau mungkin dari beberapa ada yang belum jelas. Apakah bisa terdengar suara saya? Sudah jelas. Oke, jelas. Saya akan coba share screen ya. Saya akan coba share screen, apakah materi yang saya share ini bisa dilihat sebentar. Sharing screen saya bisa terlihat? Halo Mbak, apakah sharing screen saya bisa terlihat? Bisa ya? Ya, oke. Sebelum kita mulai untuk membahas tentang materi pecah pola rok, saya ingin bertanya dulu, untuk minggu lalu apakah kalian ada kesulitan untuk membuat pecah pola rok? Kira-kira adakah kesulitan? Silakan. Silakan yang mau menyampaikan. Mbak Indah Lestari, coba saya mau dengar ini hasil pembuatan pola rok minggu lalu, apakah ada kesulitan? Halo Mbak Indah. Halo. Atau mungkin yang lain, silakan kalau mau ada yang menyampaikan kesulitan untuk pembuatan pecah pola rok minggu lalu yang dialami seperti apa. Nah, hari ini kita akan evaluasi hasilnya. Halo, mungkin ada yang lain? Ini saya cek satu-satu aja ya. Mbak Abidah, coba dinyalakan kamera dan mikrofonnya. Apakah ada kesulitan untuk pembelajaran pola minggu lalu? Mbak Abidah? Gimana? Yang kemarin bisa buat polanya? Iya. Bisa? Sudah jadi? Kesulitannya di mana? Kesulitannya, ada kesulitan nggak? Atau udah lancar-lancar aja bisa mengerjakan? Bisa berarti ya, bisa mengerjakan ya. Oke, ada yang lain mungkin? Ada yang kesulitan? Kalau tidak ada, saya akan bahas saja ya. Saya akan bahas saja sambil kalian mencocokkan untuk kalian buka buku pola paket kalian dan buku kostum kalian. Jadi apa sih yang disebut dengan pecah pola? Ya, kalau minggu sebelum-sebelumnya kemarin kita membahas mengenai pola dasar. Jadi pola dasar itu adalah pola baku yang sesuai dengan
atau masih pola utuh yang sesuai dengan ukuran bentuk badan seseorang. Jadi kalau misalkan membuat pola rok, dasar rok itu ya masih pola rok yang dasar, yang masih basic, yang masih belum ada perubahan. Nah, di sini kalian belajar mengenai pecah pola. Jadi pecah pola itu adalah pola yang dikembangkan, ya, pola yang dikembangkan, dibuat, disesuaikan dengan desain yang diinginkan, disesuaikan dengan bentuk desain yang diinginkan. Ini disebut dengan pecah pola. Nah, untuk pecah pola rok tentunya yang dibuat adalah kita akan membuat pola rok sesuai dengan desain yang diinginkan. Nah, kalau untuk pola dasar rok ya masih pola yang basic aja, bentuknya masih utuh rok kayak rok suai seperti itu. Nah, untuk pecah pola itu berarti kita akan membuat pola sesuai dengan model yang diinginkan. Seperti itu. Nah, sebagai contoh kemarin kalian sudah membuat yang pertama adalah pecah pola rok lipit hadap. Nah, pecah pola rok lipit hadap ini sebelum kita memahami bagaimana polanya, kita pahamkan dulu. Jadi ketika kita akan membuat pola, baik pola rok atau pola yang lain, sebelum kita membuat polanya yang perlu kita perhatikan adalah kita pahamkan dulu desainnya. Ya, kita pahamkan dulu desainnya. Desainnya seperti apa? Nah, ini sebagai contoh seperti yang kalian lihat di screen layar. Kita lihat gambar roknya seperti apa. Jadi di sini disebut gambar rok ini kita sebut dengan gambar rok lipit hadap. Rok lipit hadap itu seperti apa sih? Rok lipit hadap itu adalah rok yang dibuat desainnya ada berupa lipatan atau lipit yang berhadap-hadapan. Jadi ini seperti pada bentuk model rok OSIS yang kalian punya di rumah. Jadi ada bagian depan itu yang berhadapan. Ini disebut dengan rok lipit hadap. Nah, untuk membuat lipit bagian depannya, seperti pada gambar ini, kita harus berpikir untuk menambahkan bagian di depannya. Jadi kalau sebelumnya kita membuat pola dasar itu masih utuh, masih tanpa ada tambahan, jadi masih tanpa ada tambahan bentuk atau desain atau garis apapun di bagian depan, baik di depan maupun belakang, masih dasarnya. Nah, sekarang kita akan melihat mengembangkan pola itu berdasarkan desainnya. Seperti contoh pada gambar rok lipit hadap seperti ini, bagian depannya itu ada lipit yang berhadapan. Yang paling mudah kalian lihat adalah di model rok OSIS yang kalian punya di rumah. Nah, di situ disebut dengan rok hadap. Nah, untuk membuat lipit pada bagian tersebut, kita butuhkan adanya ini tambahan di bagian depan untuk membentuk lipit atau lipatan bagian depan. Nah, untuk itu yang kalian bisa buat langkahnya adalah kemarin saya ada beberapa yang bertanya untuk membuat polanya dari mana, apakah dari awal atau tidak. Kalau mau membuat pola dari awal tidak apa-apa. Tetapi kalau untuk membuat agar praktisnya, kalian bisa mengambil ciplakan pola dasar yang sudah kalian buat minggu-minggu sebelumnya. Pola dasar rok, kalian ciplak, kalian buat pola ciplakan seperti pada jiplak pola dasar badan minggu sebelumnya juga. Jadi kalian buat pola, menjiplak pola dasar rok. Nah, di sini kita akan kembangkan. Ya, jadi pola dasarnya adalah seperti yang ada di gambar. Ini bagian belakang yang berwarna biru, ini bagian depan yang berwarna merah. Ini masih dasarnya. Nah, kita lihat, tambahannya ada di depan, sehingga kalau kita lihat desainnya, bagian depannya ada lipit, bagian belakangnya tidak ada lipit, sehingga pada bagian depan ini kita akan tambahkan sebagai toleransi ketika kita memotong untuk bagian lipit depan, seperti itu. Ya, nah untuk tanda polanya, karena di sini tetap walaupun di sini ada sambungan, di sini ada lipit yang berhadapan, di sini tetap tanda polanya adalah garis titik, harusnya di sini ada titik ya. Itu yang menandakan bahwa ketika kita memotong pola bagian depan itu berada pada garis lipatan,
Seperti itu. Nah, untuk pola bagian belakangnya di sini tidak garis, tetapi tidak garis titik, garis putus-putus titik tidak, tetapi di sini garis potong pola. Ini menandakan bahwa nantinya di bagian belakang ini tidak ada lipatan atau dipotong seperti biasa. Karena apa? Karena bagian belakang ini nanti akan disambung seperti pada gambar rok bagian belakang, dan nantinya akan ditambahkan bukaan resleting di bagian atas. Seperti itu. Ini untuk rok lipit hadapnya. Nah, berikutnya kalau tadi lipitnya berhadapan, nah yang sekarang adalah rok lipit sungkup. Rok lipit sungkup ini hampir sama dengan rok lipit hadap, cuman bedanya adalah ketika rok lipit hadap itu lipatannya berada atau sisa lipatannya berada di bagian dalam, sehingga bagian luarnya hanya terlihat bagian yang lipit yang ketemu. Nah, sekarang untuk bagian lipit sungkup ini adalah kebalikan dari lipit hadap. Lipatannya ditaruh di luar, sehingga kalian bisa lihat dari gambar ini seperti ini. Jadi lipatan sisanya ditaruh di bagian luar, sehingga ada bagian lipit yang saling bertolak belakang atau bisa disebut dengan rok lipit sungkup. Nah, caranya seperti pada buku kalian, buku pola paket kalian, caranya adalah kita potong, ya, kita buat garis yang tegak lurus dengan kupnat, kita tarik bagian depan. Nah, karena di sini kita lihat desainnya, untuk lipit sungkupnya hanya bagian depan, bagian belakang seperti biasa tanpa ada lipit, sehingga yang kita beri tanda potongan atau bukaan adalah di pola bagian depan. Jadi ini kita garis, kemudian kita potong. Ya, caranya bagaimana? Kalian setelah kalian buat garis seperti ini, kalian buat jiplakan dengan menggunakan kertas doorslak warna merah untuk bagian depan, dan doorslak warna biru untuk bagian belakang. Atau kalau bagian belakang tidak dikembangkan berarti tidak usah dijiplak, nggak apa-apa. Jadi yang dijiplak adalah bagian yang dikembangkan. Kalian jiplak persis sama persis dengan gambar yang ada di depan ini, pola bagian depan. Tetapi jangan lupa kalian beri tanda untuk bagian potongan kupnat ke bawah ini. Untuk apa? Karena bagian ini nanti akan dipotong. Nah, setelah dipotong dikembangkan seperti pola ini, rok lipit sungkup. Ya, jadi saya ulang, rok lipit sungkup berasal dari gambar seperti ini, gambar pola bagian depan yang ditarik garis ke bawah mulai dari kupnat, kemudian kita jiplak pola ini, kemudian bagian yang kita garis bagian tengah ini kita potong dan kita kembangkan seperti pada gambar berikut ini. Jadi hasil potongannya digeser ke kanan dan ke kiri, kemudian diberi jeda sekitar 8 cm bagian atas, dan di sini diberi jeda berapa ini enggak terlalu terlihat. Bisa 8 sampai 10 cm. Ya, ini fleksibel untuk pemberian jeda lipatan. Karena ini menyesuaikan besar dan kecilnya yang kita inginkan dari hasil sungkupnya. Jadi tidak harus harus 8, tidak, tetapi boleh misalkan sekitar angka 6, 8, 10, 12 tergantung berapa lebar lipit yang kita inginkan, seperti itu. Nah, ini untuk pola lipit bagian depan. Caranya tadi saya ulang, pola bagian depannya dijiplak pada kertas doorslak. Kalau setelah itu tanda garis potongan bagian tengahnya ini tetap diberi tanda, kemudian dipotong. Setelah dipotong kita buat kita tempel di kertas, tetapi diberi jeda bagian antara bagian kiri dan bagian kanan adalah sekitar 8 atau 10 cm dengan skala ya tentunya. Seperti itu. Nah, untuk yang bagian bawah ini adalah hasil lipitnya, lipit sungkupnya. Kalian tidak harus membuat untuk bagian bawahnya, kalian cukup membuat bagian pola rok bagian atas depan, bagian depan yang sudah dikembangkan, dan pola bagian belakang seperti ini saja. Tidak perlu membuat hasil jiplakan untuk pola depan dan
dibuat sungkup. Tapi kalau kalian mau mencoba, silahkan. Caranya adalah kalian jiplak lagi full pola yang sudah dipecah ini, kemudian dipotong lipatan ya 2, kemudian dilipit bagian bukaannya ini. Hasilnya sesuai dengan gambar yang ada di bawah. Tetapi ini tidak wajib. Yang penting kalian paham dulu di cara pembuatan polanya ini, pecah polanya. Oke, sampai di sini, sampai di rok lipit. Apakah ada pertanyaan? Halo? Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Halo? Coba Mbak Amelia. Mbak Amelia. Halo, Mbak Amelia Tricahyani. Bisa diaktifkan? Ya. Ada kesulitan untuk rok lipit hadap sama rok lipit sungkup? Enggak ya, bisa diikuti ya. Sudah jadi polanya Mbak? Polanya udah jadi? Belum. Ya, nanti yang mungkin yang minggu lalu belum paham atau masih bingung untuk rok lipit hadap sama sungkup, silahkan ini diperhatikan dan nanti segera diselesaikan. Untuk yang lain mungkin ada kesulitan? Mbak Tasya mungkin? Halo Mbak Tasya, apakah ada kesulitan? Apa bisa dipahami yang saya terangkan barusan? Tidak ada kesulitan atau tidak bisa dipahami nih? Tidak kesulitan. Oke, bisa ya. Oke, kalau bisa saya akan lanjutkan untuk apa namanya? Saya akan lanjutkan untuk pola yang lain. Setelah rok lipit hadap sungkup, kita juga belajar tentang rok pias. Rok pias itu apa sih? Ya, jadi ini saya terangkan dulu. Kok di sini ada rok pias 4, rok pias 6, rok pias 8. Rok pias ini adalah bentuk pengembangan dari rok A. Rok A itu rok yang melebar ke bawah, ya. Jadi prinsipnya rok pias ini kita akan membentuk pola rok dengan bentuk bagian bawahnya melebar. Ya, dengan bentuk bagian bawahnya melebar atau mengembang. Cara mengembangkannya atau melebarkannya adalah dengan cara membuat potongan atau pias pada bagian-bagian tertentu. Jadi kalau kalian lihat potongan di sini, potongan bagian tengah ini dibuat untuk memberikan volume bagian bawah agar lebih mengembang atau lebih lebar di bagian bawah. Seperti itu. Nah, kenapa disebut dengan rok pias 4? Karena potongannya ada 4 panel atau 4 potongan ketika kita akan menggabungkan bagiannya. Jadi kalau kita lihat ini potongan bagian depannya ini ada garis tengah, ada potongan, ada 2 bagian. Bagian belakangnya juga sama, bagian tengahnya ada potongan dan ada 2 bagian. Sehingga dari keseluruhan bagian depannya ada 2 bagian, bagian belakangnya ada 2 bagian potongan untuk rok ini disebut dengan piasnya ada pias 4. 4-nya ada dari gabungan depan 2, belakang 2 seperti itu. Nah, tadi ini kalau ini dari bentuk desainnya atau gambar roknya ya, desain roknya. Nah, sekarang kita lihat di bagian sebelah kiri di bagian polanya. Jadi kalau kita lihat bagian TM-nya atau center front-nya, bagian tengah depan ini dikeluarkan. Nah, fungsinya apa tadi? Karena pias 4 ini fungsinya adalah untuk memberikan kelonggaran bagian depan. Jadi bentuk pias ini untuk mengembangkan pola bagian rok bagian bawahnya agar terlihat lebih melebar seperti itu. Nah, ini fungsinya dikeluarkan atau ditambah bagian bawahnya agar bagian bawahnya tampak lebih lebar seperti itu. Nah, ini adalah pecah pola yang sesuai dengan yang ada di buku kalian. Piasnya adalah pias 4. Caranya adalah kalian jiplak dulu pola bagian depan ya dan pola dasar bagian belakang sama persis ya, jiplakan pola dasar yang sudah kalian buat sesuai dengan pola dasar sebelumnya, pola dasar roknya. Nah,
Kemudian di sini kita lihat kenapa di sini dikeluarkan ya bagian sisi. Ini adalah untuk membesarkan kupnat. Kenapa harus dibesarkan kupnatnya? Agar ya ketika kupnat ini disatukan, agar kupnat ini disatukan seperti pada gambar ini, pada gambar pecah pola yang sudah ada doslaknya, bagian bawahnya mengembang lebih lebar. Seperti itu tujuannya, ya. Jadi saya ulang sekali lagi, kalian jiplak pola dasar rok bagian depan dan bagian belakang. Bagian sisinya dikeluarkan. Mengeluarkannya berapa? Bisa sekitar 2 cm. Sehingga kalau di sini keluarkan 2 cm, kupnatnya jadi 5 cm. Ya, kupnatnya yang biasanya 3 cm menjadi 5 cm. Nah, tetap dibuat seperti kupnat biasa, tarik garis lurus ke bawah, kemudian di sini ada tanda gunting, kita potong. Nah, yang dipotong yang apa? Yang dipotong adalah jiplaan polanya. Ya, jiplaan polanya menggunakan kertas doslak warna merah. Kalian potong, setelah dipotong, kalian tempel seperti pada gambar 5.8 ini, pecah pola rok Pias 4-nya. Kalian satukan, yang dipotong sekali lagi ya, untuk kupnatnya juga ikut hilang ya, ikut dipotong. Nah, setelah dipotong nanti disatukan. Disatukan seperti ini. Jadi kupnat 5 cm ini nantinya hilang, tetapi bagian ini disatukan. Sehingga akan terbentuk pola seperti ini. Nah, sejatuhnya bagian bawah berapa senti, Bu? Sejatuhnya setelah kupnat itu ditutup. Nah, hasilnya seperti ini. Baik di pola bagian depan dan bagian belakang caranya sama. Sekali lagi yang berbeda adalah di sini kupnatnya dibuat 5 cm. Karena pola dasarnya kupnat yang kita buat itu adalah 3 cm sehingga bagian sisi pinggang, bagian samping ini kita tambahkan 2 cm. Kenapa? Karena tadi kalau kupnatnya ditambah jadi 5, kalau kita tidak keluarkan lagi, otomatis ukuran pinggangnya akan berkurang. Nah, agar tidak berkurang berarti karena ini ada tambahan kupnat, di sini juga ada penambahan untuk bagian pinggang sisi. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah sudah cukup jelas yang saya sampaikan? Atau masih belum paham? Halo, Mbak? Tolong saya direspon ya. Apakah ada yang kesulitan atau masih belum paham? Silakan bertanya. Halo? Bisa dipahami, Mbak? Oke, nggak ada kesulitan ya. Kalau kesulitan bisa langsung ini ya, nyalakan mikrofon, kemudian bertanya, Bu itu kenapa kok bisa pinggangnya keluar kok bisa keluar gitu. Itu tanyakan aja. Mungkin ini masih ada yang bingung, ini kenapa ada, saya besarkan ya gambarnya. Ketika kalian buat pola atau lihat pola yang ada di buku pola kalian, buku paket pola, kenapa di sini dikeluarkan? Ini garis apa? Nah, ini sebenarnya garis pola dasarnya adalah garis yang ada garis putusnya ini ya. Garis pola dasarnya ini kemudian dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Karena kupnatnya nambah. Keluarnya berapa? Keluarnya adalah 2 cm. Kenapa 2 cm? Karena kupnatnya di sini ukurannya 5 cm. Yang tadinya 3 dijadikan 5 cm. Oke, paham ya? Nah, pergeseran pola kupnatnya seperti apa? Dari pola asli kupnatnya tinggal digeser ke kanan 5 cm. Kemudian baru dicari garis tengahnya, tarik garis ke bawah seperti itu. Atau bisa dengan cara diambil posisi tengahnya. Boleh. Kalaupun tidak sama seperti tadi, dari pola kupnat yang asli tinggal digeser 5, cari garis tengah, kemudian ditarik garis ke bawah. Nah, setelah ini pola yang bagian ini kalian jiplak menggunakan doslak, kemudian dipotong, kupnatnya hilang, kemudian disatukan seperti ini. Nah, jadi ini kenapa bisa megar bagian bawahnya, karena kupnatnya dihilangkan dan disatukan. Jadi ketika nanti menjahit, kita lihat kembali ke gambar desainnya, bagian kupnat, gambar kupnatnya sudah tidak ada, sudah hilang. Karena apa? Kupnatnya sudah disatukan seperti ini. Ya. Saya harapkan bisa dipahami, dan sekali lagi kalau kalian masih belum jelas, segera langsung ditanyakan. Jadi bisa dibayangkan kalau hasil pola akhirnya adalah ini, yang ada warna merah dan birunya. Jadi bisa dibayangkan nanti hasil akhirnya ketika dijahit, ini disatukan bagian depan, bagian sisi, bagian belakang, hasilnya harus seperti sesuai dengan gambar.
tanpa ada kupnat lagi. Tidak ada jahitan kupnat lagi. Oke, saya lanjutkan untuk pola rok pias 6. Nah, ini kalau tadi rok pias 4 itu sambungannya ada 4, bagian depannya 2, belakang 2. Kalau 6 berarti sambungannya ada 6. 6 itu 3 bagian depan, 3 bagian belakang. Terus caranya bagaimana? Caranya adalah, ini cara yang pertama ya, ada juga cara yang lain. Dari pola dasar, kalian jiplak pola dasar. Oh maaf ya, ini ada, harusnya yang satu adalah garisnya warna biru. Yang biru itu bagian belakang, yang area sebelah kiri ini adalah bagian belakang, tengah belakang ini. Kalian jiplak polanya, pola dasarnya. Kemudian untuk yang bagian kanan ini adalah pola dasar bagian depan, kalian jiplak polanya. Kemudian kita bisa lihat yang dikembangkan area mana. Yang dikembangkan adalah kalian buat tarik garis lurus kupnat bagian depan seperti ini. Tinggal diluruskan aja, atau bisa dari garis lurus dari pola kupnat tinggal kita luruskan, kemudian bergeser 5, kemudian tarik garis lurus seperti itu. Sama juga untuk bagian depannya. Bisa hanya pola seperti ini udah bisa jadi untuk pola rok pias 6. Atau juga bisa dengan cara yang kalian bisa juga dengan cara sesuai yang ada di buku pola. Jadi dipotong dulu, dikembangkan. Jadi gini, dari hasil pola rok yang sudah ditarik garis ke bawah, ini adalah kelonggaran yang didapat, sehingga ketika kita menjiplaknya, kita jiplak untuk area bagian tengahnya atau bagian tengah ini ya, center frontnya atau tengah muka atau dan tengah belakangnya. Ini polanya adalah mulai dari kupnat terus lurus ke kiri sampai ke lebar bagian yang dilebarkan 5 cm ini. Terus bergeser ke pola bagian depan. Nah, untuk pola sisinya juga sama. Jiplaknya adalah mulai dari kupnat sampai bergeser ke bawah. Ini adalah bagian yang dilebarkan. Ya, sekali lagi ini nanti akan dilepas, disendirikan, atau kamu jiplaknya adalah area bagian depannya. Saya ulang sekali lagi ya, yang dijiplak adalah mulai dari kupnat ini sampai lurus ke bawah sampai ke sini, sampai bagian tengah muka. Ini adalah area bagian depan ini. Nah, area bagian sisi rok ini mulai dari kupnat ini bergeser ke samping, ke bawah seperti ini, terus ke samping lagi, ke bagian sisi, ke bagian pinggang. Ini adalah bagian pola sisinya. Ya, sehingga nanti untuk bagian kupnatnya akan hilang dengan sendirinya karena tidak terkena jiplakan seperti itu. Nah, sampai di sini apakah ada yang belum paham cara jiplaknya atau cara polanya itu nanti hasilnya seperti apa? Apakah ada yang belum paham? Ataukah sudah paham? Saya mohon tolong untuk direspon ya. Sudah paham apa belum? Apa masih bingung? Gini, halo Mbak, bisa saya direspon salah satu? Yang masih bingung silakan respon saya. Halo Mbak Nur Akidah, coba saya minta tolong direspon apakah untuk pembuatan pola rok pias 6 tadi ada kesulitan? Matanya. Iya, silakan. Cara jiplaknya itu gimana, Bu? Nah, ini tadi saya sampaikan cara jiplaknya itu kan tadi dikembangkan ya, digeser. Sebentar saya share screen lagi. Sudah kelihatan gambar polanya Mbak? Gambar pola rok piasnya sudah kelihatan. Kursor saya kelihatan nggak? Kursor saya yang bergerak ini kelihatan nggak?
Kursor saya kelihatan ya? Oke ya, kelihatan ya. Nah, sekarang cara jiplaknya, perhatikan kursor saya ya. Untuk bagian pola bagian depan ini akan ada dua pola atau dua jiplaan. Jiplaknya pakai kertas doslak ya. Jiplaan yang pertama, kalian jiplak dari pola pinggang ini, pola pinggang bagian atas, terus sampai kuprat ini ke bawah, keluar dari garis ini ke bawah, terus bergeser ke kanan, terus sampai garis tengah muka, ketemu lagi di pinggang. Ini jiplaan pertama. Bisa diikuti, Mbak? Halo, bisakah diikuti? Bisa ya, jadi garis yang ini ya, bukan garis tengah atau garis yang ini ya. Garisnya dari kupnat ke sini. Nah, ini pola yang pertama, bagian depan. Pola yang kedua, bagian sisi ini. Jadi kalau kita lihat gambarnya, dari depan ini berarti ada pola ini, tengah, ada pola sisi. Nah, yang tadi saya sampaikan barusan adalah pola tengahnya. Nah, sekarang kita akan jiplak bagian pola sisinya. Pola sisinya adalah dari kupnat ini bergeser ke samping, ke bawah ini, ke bawah, terus bergeser ke sisi, sampai garis sisi, ketemu lagi garis area pinggang, ketemu di kupnat ini. Nah, ini adalah pola bagian sisi. Bagian sebelah sisinya ini, area panel sebelah sisi. Nah, untuk bagian belakangnya bagaimana? Bagian belakangnya juga sama. Ya, kita ambil dari kupnat ini ke bawah, ke samping sampai ke tengah belakang. Berarti ini adalah pola bagian tengahnya. Nah, bagian sisinya kita ambil jiplaan pakai kertas doslak, dijiplakkan. Kenapa kertas doslak? Karena kertas doslaknya itu tipis sehingga untuk jiplak itu mudah sekali. Ya, dari kupnat ini ke samping, kemudian bergeser, kemudian ke sisi, ketemu lagi di area kupnat. Nah, kalau sudah jadi kurang lebihnya hasilnya seperti ini. Kita abaikan saja ya, yang dikembangkan ini kita abaikan. Kalian tinggal jiplak sesuai dengan pola yang ada di sini. Gitu aja. Ya. Masih sudahkah jelas, Mbak? Sudah jelas belum? Sudah, oke. Nanti untuk pola rok pias 6 saya akan share untuk yang pola ini karena agak berbeda dengan yang ada di buku, tetapi untuk pembuatannya lebih mudah cara yang kalian lihat di layar ini. Seperti itu. Oke, saya akan lanjutkan untuk pola rok pias 8. Nah, untuk rok pias 8 ini pembuatan polanya lebih simpel ya. Karena di sini akan kita buat satu panel pola yang nantinya cara memotong bahannya adalah 8 lembar atau 8 kali. Nah, nanti akan disambung-sambung menjadi satu bagian yang di sana nanti akan ada 8 pias atau 8 sambungan. Ya. Kok di situ ada piasnya 8 tapi polanya cuma satu? Iya, memang satu, tetapi nanti akan dipotongnya sebanyak 8 kali. Begitu. Nah, untuk pembuatan polanya bagaimana? Pembuatan polanya ini tidak usah menjiplak pola dasar ya untuk pola pias 8. Kalian tinggal tarik garis lurus tengah ini. Kelihatan ya kursor saya ya? Halo, cek. Apakah kursor saya yang saya gerakkan ini kelihatan? Oke. Nah, dari tengah dari tengah ini kita tarik garis tengah lurus, tengah, kemudian ukurannya adalah panjang rok. Ya, panjang roknya bisa dibuat 50 atau 60 silahkan, bebas. Atau 55 silahkan, tapi jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Bisa 50 atau 56. Nah, kita tarik garis tengah, kemudian kita tentukan untuk garis ini, panggul. Garis panggulnya caranya bagaimana kita ukur dari bagian atas. Ini adalah garis pinggang, kalian buat garis lurus dulu, ini area pinggang. Turun ke bawah adalah tinggi panggul. Tinggi panggulnya berapa? Kita bisa buat dengan ukuran 18 cm. Nah, kemudian dari garis titik panggul ini kita akan buat garis bantu. Garis bantu di area panggul. Kemudian di bagian bawah juga ada garis bantu area bawah. Nah, berikutnya setelah kita buat garis bantu, ukuran bagian atas area pinggang ini adalah ukurannya 1/8 kali lingkar pinggang. Kalau lingkar pinggangnya adalah 80 cm misalkan ya, berarti 1/8-nya adalah 10 cm. Nah, 10 cm-nya ini dari garis tengah bergeser ke kanan 5 cm, ke kirinya 5 cm. Seperti itu.
Nah, kemudian area panggul ini tadi ya, kalau misalkan tadi pinggangnya sudah ketemu, seperdelapannya adalah 10 cm, berarti area ke kirinya 5 cm, ke kanannya 5 cm. Kita beri titik dulu. Kemudian kita bergeser ke area panggul. Area panggul ini tadi didapatkan dari atas ke bawah adalah ukuran tinggi panggul sekitar 18 cm. Sesuai dengan ukuran tinggi panggul. Kalau tinggi panggulnya 20 ya berarti dari ke bawahnya 20. Kita tarik garis panggul, ke kanan dan ke kirinya adalah ukuran 1/8 lingkar panggul. Seandainya misalkan lingkar panggulnya adalah 100 cm misalkan. 100 cm-nya dibagi 8 dulu. Oh mungkin sekitar ya 13 cm ya, misalkan atau 14 cm misalkan ketemunya seperti itu. 14 cm-nya itu berarti ke kanannya 7 cm, ke kirinya 7 cm. Seperti itu. Nah, kemudian dari garis panggul ini ditarik garis lurus ke bawah, garis tegak lurus bergeser 5 cm. Nah, setelah ketemu bergeser 5 cm ini naik 2 cm, ditariklah garis dari pinggang tadi yang bergeser 5, tarik garis yang tadi sudah ketemu 1/8 lingkar panggul dibagi kanan kiri, tarik garis ke bawah. Terus naik 2 cm dibuat garis agak melengkung. Seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah jadi polanya kanan dan kiri sama ya. Bagian pinggang agar hasilnya nanti bagus, area garis pinggangnya tidak hanya lurus tapi naik 0,5 cm kemudian dibuat agak melengkung sedikit. Ya, naik setengah dibuat agak melengkung. Seperti ini. Hanya seperti ini saja untuk pola rok pias 8. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan atau ada yang belum jelas? Silahkan ditanyakan. Sudah jelas kah? Halo? Apakah sudah jelas? Bu, untuk Ya. pola rok pias 8 Iya. menggunakan skala perbandingan berapa? 1/4 aja, Mbak. 1/4 ya. Skalanya pakai 1/4 semua. Atau kalau misalkan kalian sudah pakai yang 1/6 ya 1/6 semua nggak apa-apa. Tapi sebaiknya skala 1/4 karena kalau skala 1/4 itu di buku ukurannya lebih lebih dipahaminya lebih enak karena ukurannya tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Kita bisa pakai ukuran skala 1/4 aja. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas? Nanti sambil dilihat di panduan bahuku halaman 104 ya untuk pola rok pias 8. Di situ saya rasa caranya sudah jelas. Kemudian saya lanjutkan untuk pola rok lingkar. Jadi di sini ada rok lingkar, ada rok setengah lingkaran. Bedanya apa sih rok lingkar dan rok setengah lingkaran? Jadi untuk pola rok setengah lingkaran itu nanti kalau kita lihat pola hasil jadinya ketika kita memotong bahan adalah hanya ukuran rok bentuk setengah lingkaran yang kita jadikan rok. Nah, untuk rok lingkaran nanti kalau dijadikan pola ketika kita memotong, jadi seperti kita membuat satu utuh lingkaran penuh yang hanya diberi lubang di bagian tengah. Itu disebut dengan rok lingkaran. Ya. Nah, sekarang yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ukuran di bagian pinggang karena itu akan menentukan ukuran pinggangnya. Untuk pola rok setengah lingkar, ya, untuk pola rok setengah lingkar kalian buat garis tegak lurus. Jadi kalau polanya seperti ini tidak usah pakai ciplakan pola rok ya. Kalian buat garis tegak lurus ini garis A ke G, A ke E. Kemudian cari garis tengah-tengah untuk diagonalnya ini. Ya. Nah, kemudian kita akan menentukan ukuran pinggangnya, ukuran garis pinggangnya. Nah, garis pinggangnya ini kita mulai dari A ke C, A ke B, A ke D ini sama. Ukurannya adalah 1/3 lingkar pinggang min 1. Jadi kalau lingkar pinggangnya misalkan adalah 60, 1/3-nya adalah 20 dikurangi 1 sehingga A ke C ini ukurannya 19 cm, A ke D 19 cm, A ke B 19 cm, kemudian baru ditarik garis melengkung seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu garisnya, ini yang 2,5 cm-nya nanti ya, jangan dibahas dulu ya. Ini adalah tambahan saja untuk bagian tengah belakang.
untuk nyambung ke resleting ya, 2,5 cm-nya belum. Baru garis titik B ini. Nah, kalau sudah ketemu garis pinggangnya ini, baru dari titik B, titik D ke titik C ini diturunkan atau digeser. Itu adalah seukuran panjang rok. Jadi kalau C ke E ini adalah ukuran panjang rok. Misalkan panjang roknya bisa dibuat 50 cm sehingga ukuran C ke E ini 50 cm, D ke bawah ini 50 cm, B ke G ini 50 cm. Kemudian ditarik garis melengkung. Nah, ini sudah jadi pola rok setengah lingkaran. Baru kita pikirkan tambahan 2,5 cm ke samping ini adalah untuk tambahan kampuh untuk penyambungan bagian belakang dan pemasangan resleting seperti itu. Ya, sehingga bagian C ke E ini sebenarnya tanda garisnya adalah, tanda polanya adalah garis putus-putus dan garis titik. Ini salah ya, harusnya nggak seperti ini. Harusnya garis putus titik karena di sini nanti akan ada lipatan sehingga pola jadinya nanti setelah kain dipotong dengan pola ini hasilnya adalah setengah lingkaran. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Berikutnya saya akan untuk pembuatan polanya pakai skalanya apa? Boleh pakai skala 1/6 untuk yang pecah pola rok setengah lingkaran. Kenapa? Karena ini akan membutuhkan area yang lumayan besar untuk pola rok setengah lingkaran. Boleh nanti coba dulu ya, kalau pakai 1/4 itu kebesaran kalian bisa pakai 1/6. Nah, kemudian untuk pola rok lingkaran penuh, ini juga kalian nanti bisa menggunakan pola skalanya 1/6 atau 1/8 karena ini membutuhkan area yang juga cukup besar. Agar bisa terakomodir di buku polamu, kalian bisa menggunakan skalanya bisa 1/6 atau 1/8. Nah, yang membedakan dengan rok setengah lingkaran apa? Yang membedakan adalah ukuran di penentuan garis pinggang. Kalau tadi untuk rok setengah lingkaran itu ukuran pinggangnya, menentukan pola pinggangnya adalah 1/3 lingkar pinggang min 1. Nah, untuk pola rok lingkaran adalah 1/6 lingkar pinggang min setengah. Jadi dari A ke C, A ke D, A ke B adalah 1/6 lingkar pinggang min setengah. Kalau lingkar pinggangnya 60 cm berarti 1/6-nya adalah 10 cm dikurangi setengah berarti 9,5. A ke C-nya 9,5, A ke D-nya 9,5, A ke B-nya 9,5, baru ditarik garis melengkung. Kemudian C ke E sama tadi panjang rok, D ke bawah panjang rok, B ke G panjang rok. Nah, karena ini adalah pola lingkaran sehingga satu pola ini untuk pola rok lingkaran ini akan dipotong 4 bagian. Jadi ini masih satu bagian, tetapi sekali lagi ini tidak dalam bentuk yang nantinya disambung-sambung, tidak, tapi nanti ini pola ini akan dijiplak ke atas lagi, ke bawah lagi menjadi satu bagian penuh full lingkaran. Jadi kalau kita potong nanti hasil akhir kainnya adalah full bulat. Yang berbeda adalah di bagian area pinggangnya saja. Seperti itu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sudah jam 8 ya soalnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas untuk pola roknya? Silahkan apabila ada yang belum paham untuk segera ditanyakan. Halo? Apakah ada yang belum paham? Sudah pahamkah? Mbak Abidah, gimana? Sudah paham? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Jadi untuk tugas pembuatan pecah pola hanya sampai ke pola lingkaran saja. Mulai dari tadi pola rok lipit hadap, lipit sungkup, rok pias, dan pola setengah lingkaran dan pola rok lingkaran. Itu saja untuk sampai materi pecah pola rok.
Yang lainnya ada kesulitan? Kira-kira sudah bisa cara membuatnya, Mbak? Ukurannya misalkan, Bu, kalau untuk ukurannya pakai ukuran yang mana? Pakai ukuran ini aja yang sesuai dengan yang ada di buku saja. Kalian ikuti ukuran sesuai yang ada di buku saja. Atau bisa menggunakan ukuran sesuai dengan pola dasar yang sudah kalian buat, itu kan udah ada ukurannya. Nah, pakai untuk pembuatan pola pecah rok, pola roknya pakai ukuran yang sudah ada di sana. Kalau untuk pola rok hadap, rok pias itu kan tinggal menyesuaikan dengan pola dasarnya. Nah, kalau untuk pola pias 8, untuk pola rok lingkar dan rok lingkaran, ukurannya kita tinggal ambil saja di ukuran pola rok dasar. Dasar rok. Di situ ada pinggang berapa, panggul berapa, panjang rok berapa, kita ikuti aja sama dengan satu ukuran aja. Tapi beda-beda untuk pecah polanya. Gitu ya. Bisa diikuti ya. Halo, bisa diikuti ya. Kemudian Mbak, untuk evaluasi buku pola yang sudah saya kembalikan, di situ ada beberapa bagian yang mungkin ada sebagian yang ada saya koreksi. Oh, ini kurang ini, atau mungkin ada yang kurang pas ukurannya dan lain sebagainya. Nanti sambil kalian kalau sudah selesai untuk materi rok ini, kalian benahi ya. Misalkan gini, oh ukuran pinggangnya terlalu besar gitu, ada yang seperti itu. Nah, kalian cek lagi ukuran pinggangnya, kemudian disesuaikan. Ya, jadi yang namanya pola itu tidak boleh ada kesalahan ukuran. Kalau ada kesalahan ukuran berarti pola yang kita buat itu tidak akan bisa digunakan. Seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya saya akan beri tambahan sedikit materi, tapi di sini tidak usah kalian buat di buku pola, kalian pahami saja untuk pecah polanya. Nanti untuk pembuatan polanya bisa kita lanjutkan untuk semester depan, tetapi paling tidak kalian sudah paham dulu apa yang poin-poin apa untuk pecah pola. Di sini saya tambahkan sedikit untuk pecah pola. Saya tambahin materi untuk pecah pola lengan. Ya. Ada 3 jenis pecah pola lengan yang saya harapkan kalian sedikit bisa tahu ya. Nah, jadi sekali lagi yang namanya pecah pola itu adalah kita menyesuaikan bentuk pola sesuai dengan bentuk atau model yang diinginkan. Kalau tadi beberapa kita sudah sesuaikan bentuk modelnya adalah untuk pembuatan pola rok. Nah, yang sekarang kita akan sesuaikan bentuk pecah pola untuk pola lengan. Nah, ini dipahami saja dulu. Nanti untuk prakteknya kita akan praktekkan di semester depan. Pola lengan, kita akan jiplak dulu pola dasar lengan yang sudah pernah kita buat. Ya, pola dasar lengan yang sudah pernah kita buat. Kemudian kita akan sesuaikan bentuk lengan seperti apa yang diinginkan sesuai dengan desain. Nah, sebagai contoh di sini ada gambar pola lengan puff. Pola lengan puff ini adalah pola lengan yang bagian bawahnya dikerut. Ya, bagian bawahnya ada kerutan. Dan di sini diselesaikan dengan cara dikerut dan dirompok atau diberi bisban. Disatukan dengan bisban atau manset kecil, bisa menggunakan manset kecil juga. Seperti ini. Ini adalah lengan puff. Nah, ini sama dengan lengan lonceng, bagian bawahnya adalah melebar. Tetapi di sini dia dibiarkan saja melebar tanpa ada kalau di sini kan dikerut, tapi kalau yang di sini dibiarkan melebar saja, hanya diklem atau di hemming bagian bawahnya. Nah, kalau kita lihat dua bentuk desain ini, desainnya sedikit berbeda ya, desainnya berbeda, tetapi polanya sama. Pola yang dikembangkan sama. Yang membedakan adalah teknik penyelesaian jahitnya saja. Ketika pola ini sudah dibuat, dipotong bahan, kemudian yang membedakan adalah teknik menjahitnya saja. Tetapi polanya sama. Hasil akhirnya berbeda dikarenakan teknik jahit yang berbeda. Ini lengan puff, kerutan di bagian bawah, bagian atasnya tetap biasa aja, licin tanpa ada kerutan. Ini lengan lonceng, bagian atasnya licin tapi bagian bawahnya melebar. Nah, pecah polanya bagaimana? Pecah polanya adalah pola dasar dulu dibagi menjadi 6 bagian.
Dibagi menjadi 6 bagian, kemudian setiap bagian itu dipotong dan dikembangkan seperti ini, dibuka masing-masing bukaan ini dibuka selebar 4 cm sehingga bagian bawahnya ini terlihat melebar. Seperti itu. Untuk lengan puff, bagian yang melebar ini dikerut, kemudian diberi penyelesaian rompok. Untuk lengan lonceng, dia hanya dibiarkan tanpa dikerut, tapi tetap ada penyelesaian di bagian bawahnya. Bisa dijahit, bisa disew atau yang lain. Untuk lengan lonceng, polanya adalah sama. Oke, saya lanjutkan ya. Ini adalah lengan kop atau bisa kita sering dengar juga untuk lengan kerut di bagian atas. Kop ini bisa menjadi sebuah bentuk kop bagian atas karena ada bagian pola yang dibuka dan dikerut bagian atasnya. Jadi ada gembung atau gelembung di bagian atasnya, tapi bagian bawahnya tidak ada, biasa aja, tapi bagian atasnya ada sebuah gelembung atau kerutan yang dihasilkan dari kerutan. Nah, caranya pola dasarnya masih utuh sama, kemudian bagian tengah atasnya dipotong dan dibuka seperti ini. Bagian tengah, bagian atas, kemudian ketemu sampai garis puncak ini, dipotong menyamping ke kanan dan ke kiri, kemudian polanya dibuka, dikembangkan, dilebarkan 5 cm ke samping kanan dan ke kiri, kemudian jadilah pola seperti ini, dan penyelesaiannya adalah penyelesaian jahitnya nanti akan dikerut di bagian puncak lengan, akan jadi pola lengan kop seperti ini. Ya, lengan kop atau lengan kerut bagian atas. Saya lanjutkan untuk lengan bishop. Lengan bishop itu adalah lengan seperti ini ya, yang bagian bawahnya mengembang, kemudian ada mansetnya. Ini hampir sama dengan lengan puff, tapi kalau lengan puff tadi pendek, untuk lengan bishop ini panjang. Jadi kerutan berada di bagian bawah. Caranya ini pola dasar ini pola dasar lengannya dibagi menjadi 4 bagian, dipotong dan dikembangkan seperti pada area bawah ini. Dilebarkan, dikembangkan. Jadilah polanya seperti ini. Nah, kalau sudah baru nanti akan ada kerutan seperti ini. Cara jahitnya dikerut bagian bawahnya, kemudian ditambahkan manset. Oke, sampai di sini untuk pengetahuan tentang pola lengan, tambahan pengetahuan tentang pola lengan. Nah, pecah pola ini nanti akan saya share ke grup ya, untuk kalian nanti bisa untuk kalian nanti bisa pelajari sebagai bahan bekal untuk nanti menyelesaikan soal di penilaian akhir semester. Ya. Jadi nanti untuk materi di penilaian akhir semester ini kita untuk KD yang keluar adalah atau materi yang keluar yang diujikan adalah mulai dari pola mengenal cara mengukur ya. Cara mengukur kalian pelajari lagi dulu materi bagaimana cara mengukur tubuh, kemudian bagian-bagian ukuran, bagian badan, bagian pinggang, bagian panggul itu di mana dan lain sebagainya, bagian letak titik tubuh, cara mengukur tubuh, pembuatan pola dasar badan, pembuatan pola dasar lengan, pola dasar rok, garis leher, pecah pola rok, dan ditambah satu lagi adalah pecah pola lengan. Nah, silakan kalian di rumah bisa dipelajari buku paket yang sudah kalian terima. Yang belum mengambil silakan segera mengambil di sekolah ya, di pos satpam di depan. Yang belum segera, karena ini akan dijadikan bahan kalian belajar di rumah. Kemudian sekali lagi bahannya dari mana? Dari buku yang paket dan buku kostum yang sudah tugas yang sudah kalian kerjakan. Materinya dari situ. Seperti itu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Jelas ya? Iya. Sudah jelas. Oke. Untuk tugasnya sudah jelas ya, untuk pembuatan pecah pola roknya sudah jelas. Kemudian untuk yang pola lengan sekali lagi silakan Anda pelajari saja dulu. Kalau mau
buat sekalian juga nggak apa-apa, karena suatu saat juga kita akan buat untuk pecah pola lengannya. Kalau mau dicicil mulai dari sekarang juga nggak apa-apa. Materi akan saya segera share di grup. Kemudian sekali lagi pelajari materi dari awal, mulai dari pengukuran tubuh, menentukan letak titik tubuh, pola dasar badan, lengan, rok, pecah pola rok, dan pecah pola lengan. Itu adalah bahan yang harus kalian pelajari untuk menyelesaikan nanti penilaian akhir semester. Oke. Nah, sebelum saya tutup, ini sehat semua ya di rumah ya? Halo? Sehat semua ya di rumah? Halo? Sehat, Bu. Kok pada lemes ini? Sehat ya? Ya, tetap di rumah, jaga kesehatan, makan makanan sehat, hindari kerumunan, sekali lagi tetap jaga jarak. Kalaupun harus keluar rumah, harus tetap jaga jarak. Selalu terapkan protokol kesehatan, masker tidak boleh lupa kalau keluar rumah, selalu rajin cuci tangan, sekali lagi itu wajib yang harus kita lakukan saat ini untuk menjaga diri kita untuk selalu sehat dan terhindar dari terkena virus COVID. Ya, untuk materi pola saya cukupkan sekian. Silahkan Anda selesaikan pecah polanya, kemudian untuk pengumpulan tugas pecah pola nanti saya akan share di tugas tim ya, nanti kalian foto saja, tidak usah dikumpulkan bukunya, kalian foto aja, nanti kalian kirimkan di link tugas yang ada di tim, gitu aja ya. Saya akhiri, tetap semangat belajar di rumah, dan sekali lagi yang saya pesen, materi yang sudah disampaikan itu dipelajari lagi. Apabila ada kesulitan boleh silahkan disampaikan ke kami, boleh japri ya, materi apa yang mungkin belum paham dan lain sebagainya. Nanti akan bersama-sama kita carikan solusi apabila kalian masih ada kesulitan. Termasuk di proses pembuatan pola kemarin masih ada beberapa yang belum paham ya, dari hasil pola yang dikumpulkan itu ada beberapa yang belum paham cara pembuatan pola. Saya minta untuk kalian bisa dilihat kembali modulnya, bagaimana langkah-langkah pembuatannya untuk kalian pelajari lagi dan kalian terapkan. Sekali lagi, ini tidak hanya sekedar membuat pola itu, tidak hanya sekedar rumusnya dihafal, tidak. Kalau hanya menghafal rumus sebanyak itu kalian tidak akan kesulitan, pasti akan kesulitan. Nah, untuk memudahkan bagaimana kalian harus pahami bagian-bagiannya. Oh, kalau ini adalah garis badan, oh ini garis pinggang, berarti ukuran yang dibutuhkan di situ adalah ukuran badan, oh ukuran pinggang. Oh, kalau kita buat polanya ini adalah 1/4 bagian, tentunya yang dibagi adalah pastinya 1/4, seperti itu. Dan untuk pembuatan pola badan wanita, bagian depan itu selalu ditambahkan 1, bagian belakang selalu dikurangi 1. Jadi pola bagian depan itu selalu lebih besar 1 cm. Kalau kali 2 berarti 2 cm. Kenapa? Karena untuk bodi wanita itu kan bagian area depan itu lebih besar dibandingkan bagian belakang. Sehingga ada toleransi untuk pola badan wanita itu bagian depan selalu ada tambahan 1 cm. Misalkan gini, kalau kita mau buat pola dasar badan, ukuran 1/4 badannya selalu 1/4 badan ditambah 1 cm. 1/4 pinggang tambah kupnat tambah 1 cm. Panggul juga sama, 1/4 panggul tambah 1 cm untuk bagian depan. Bagian belakangnya dikurangi 1 cm. Nah, itu yang dipahamkan dulu, sehingga nanti kalau ketika melihat soal atau membuat pola, ketika kalian membuat pola itu tidak usah melihat ini, tidak usah melihat rumus lagi, tetapi sudah paham, oh ini area pinggang. Kalau area pinggang itu berarti yang dibutuhkan adalah ukuran lingkar pinggang. Karena ini polanya ada 1/4, berarti 1/4 lingkar pinggang. Tinggal ditambahin kupnat, tinggal tambahin 1 cm untuk bagian belakang. Bagian depan. Untuk bagian belakangnya berarti tinggal dikurangi 1 cm. Seperti itu saja prinsipnya, dan itu prinsip seperti itu harus kalian pahami. Tidak dihafalkan, tetapi sekali lagi untuk dipahami. Ya. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Sekali lagi, apabila kalian mengalami kesulitan atau mengalami saya belum paham cara membuat polanya, silakan japri saya, nanti akan saya pandu dari sekolah atau dari rumah. Ataupun kalau masih belum paham lagi dan membutuhkan untuk ketemu, boleh nanti kita janjian untuk
ketemu untuk memahamkan bagaimana cara membuat pola yang kalian belum pahami. Baik, sampai di sini saya akhiri. Ketemu lagi di semester depan ya. Semoga saja semester depan kita sudah ada pertemuan tatap muka. Kalian sudah bisa datang ke sekolahan sehingga kesulitan pembelajaran jarak jauh ini bisa teratasi dengan kita bertemu. Ya, sehingga kalau kita ketemu kan, oh Bu nggak tahu caranya ini, kita bisa langsung konsultasi, bisa langsung kalian pahami caranya secara langsung dengan berkonsultasi. Itu saja. Setelah ini kita akan lanjut untuk materi teknologi menjahit, akan tetapi akan disampaikan oleh Bu Lia. Jadi kita istirahat dulu sebentar ya. Boleh live dulu, nanti bisa gabung lagi dengan channel yang sama, dengan dengan saluran yang sama di tim ini. Tapi boleh kalian istirahat dulu sekitar 10 atau 15 menit. Nanti akan kita lanjut untuk materi teknologi menjahit, persiapan juga untuk menghadapi PAS minggu depan. Saya akhiri, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita istirahat dulu sebentar ya, nanti masuk lagi di saluran ini dengan link yang saya share di grup. Terima kasih.